Jadi gimana dok kira-kira dok bisa terjadinya stres ini sebenarnya dokter? Stres itu sebenarnya suatu peristiwa yang lazim dialami oleh setiap orang dan memang wajar ya. Jadi suatu peristiwa homeostasis katanya di dalam tubuh kita. Jadi setiap kali kita menghadapi suatu persoalan, suatu perasaan yang mungkin kita harus cepat melakukan tindakan ya, maka tubuh kita akan mengaktifkan yang namanya aksis hipotalamik pituitary adrenal. Nah, luaran dari aksis hipotalamik pituitary adrenal ini adalah suatu hormon kortisol, yaitu hormon stres yang nantinya inilah yang membuat tubuh kita mampu beradaptasi atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi stres tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast seksi ansietas PPPDS-KJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang sangat spesial, ada Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa, Konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dokter kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Nah teman-teman di rumah, kali ini kita mempunyai topik yang sangat spesial, yaitu memahami stres, eustress dan distress dokter. Benar sekali. Nah dok, sebelum kita masuk ke eustress dan distress gini dok, sebenarnya stres itu seperti apa dokter? Makasih Mbak Vera. Stres itu kan sebenarnya suatu kata yang kita biasa dengar sehari-hari. Dan seringkali orang menganggap stres itu secara umum sama. Tapi seperti Mbak Vera sampaikan tadi, stres itu ada eustress dan distress. Stres sendiri secara umum adalah suatu kondisi mental di mana seseorang saat menghadapi suatu permasalahan atau suatu kejadian atau peristiwa yang berkenaan dengan stresor yang dihadapinya. Stresor itu nantinya bisa bermacam-macam, apakah bisa berasal dari internal atau berasal dari eksternal, dan itulah yang membuat munculnya stres tersebut, Mbak Vera. Jadi gimana dok kira-kira dok bisa terjadinya stres ini sebenarnya dokter? Stres itu sebenarnya suatu peristiwa yang lazim dialami oleh setiap orang dan memang wajar ya. Jadi suatu peristiwa homeostasis katanya di dalam tubuh kita. Jadi setiap kali kita menghadapi suatu persoalan, suatu perasaan yang mungkin kita harus cepat melakukan tindakan ya, maka tubuh kita akan mengaktifkan yang namanya aksis hipotalamik pituitary adrenal. Nah, luaran dari aksis hipotalamik pituitary adrenal ini adalah suatu hormon kortisol, yaitu hormon stres yang nantinya inilah yang membuat tubuh kita mampu beradaptasi atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi stres tersebut. Jadi dia dipengaruhi oleh hormon juga ya dok ya untuk stres dia. Apakah stres ini mempengaruhi dampak positif atau negatif dokter sebenarnya dok? Iya, betul sekali. Jadi kalau tentunya stres yang positif itu kalau misalnya kita mengalaminya tentu akan membuat kita menjadi lebih fokus, menjadi lebih konsentrasi, mampu lebih menyelesaikan pekerjaan, menjadi lebih cepat gitu ya. Nah, sedangkan kalau saat stres itu negatif, tentu membuat kita jadi tertekan, membuat kita menjadi menarik diri, berisolasi, mengurung diri seperti itu, tidak mampu beradaptasi. Jadi memang ada hal-hal yang seperti Mbak Vera katakan tadi, ada stres yang positif, ada yang stres yang negatif seperti itu. Terus kaitannya dengan eustress dan distress tadi seperti apa dok? Nah, stres itu biasanya stres yang menyenangkan ya. Contoh Mbak Vera pergi liburan sama suami, senang, bahagia gitu ya. Menjalani liburan itu kan stres ya, tentu karena ada keluar biaya di situ mungkin ya kan. Jadi kebahagiaan ada juga stresnya ya dokter ya? Benar.
Atau misalnya menikah, untuk persiapan pernikahan itu kan kita mungkin banyak ya menyiapkan mungkin dari sisi dananya, gedungnya, bajunya, hantarannya. Tapi kan kita senang menghadapi pernikahan tersebut ya. Nah sebaliknya kalau di stres itu misalnya kita sedang tertekan, dikejar-kejar deadline oleh pekerjaan, atau misalnya kita hubungan dengan pasangan tidak baik, terus-menerus seperti itu, bertengkar selalu ada saja, bahkan mungkin sampai terjadi kekerasan ya, itu kita namakan distress. Jadi memang stres ini ada dua ya dok ya, yang menyenangkan dan yang benar-benar kayak orang alami stres itu ya dok ya. Benar sekali Mbak Vera. Untuk ciri-cirinya gimana dok dari eustress dan distress ini dokter? Baik, jadi sama seperti tadi, kalau ciri-cirinya dari eustress itu setiap hal yang membuat kita misalnya saat ingin melaksanakan pernikahan kita menjadi tambah semangat, kita menjadi lebih exciting gitu ya, bergembira, kemudian kita menjadi lebih ingin siap untuk menghadapi harinya tersebut, maka ini adalah tentunya ciri-ciri dari eustress. Tapi sebaliknya kalau kita karena pekerjaan tersebut kita jadi lebih tertekan, belum lagi harus berjumpa dengan atasan yang membuat kita kurang nyaman, kemudian membuat pekerjaan yang kita tidak menyenanginya, maka ini tentu menjadi suatu distress. Distress inilah sebenarnya yang sering digunakan istilahnya di masyarakat kebanyakan. Jadi stres yang disampaikan oleh masyarakat kebanyakan itu sebenarnya lebih ke arah distress tersebut, bukan eustress. Jadi memang yang sering kita sebut stres itu lebih ke yang distress tadi Betul, ya dokter ya. Untuk mengelola stres dokter yang sering lazim disebut orang stres distress tadi, gimana dokter agar stres kita itu tidak bersifat menjadi distress dokter? Iya, jadi memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Contohnya mungkin dengan melakukan mekanisme coping ya. Cuman mekanisme coping ini kan balik lagi terkait dengan bagaimana kita diasuh, bagaimana kita diajarkan untuk menghadapi suatu permasalahan ya. Cara lain mungkin bisa dengan melaksanakan olahraga, atau misalnya melakukan relaksasi, atau mengendalikan emosi kita dengan mindfulness seperti itu. Itu bisa kita laksanakan. Dengan mindfulness, seperti apa itu dokter mindfulness itu dokter? Mindfulness itu adalah suatu terapi sebenarnya mudah nanti dilaksanakan, di mana di dalam tahap-tahapannya itu dibagi atas relaksasi dengan mengolah nafas, kemudian ada teknik pembayangan juga yang nantinya diharapkan orang tersebut dengan sering-sering melakukan mindfulness, dia akan lebih bisa menghadapi stresor yang terjadi ya dokter betul, ya. betul. Untuk dampaknya sendiri nih dok, dampak seperti apa yang biasa terjadi pada distress ini dokter? Jadi kalau dibiarkan berlama-lama tentu dampaknya adalah pada tubuh kita sendiri ya. Karena hormon kortisol itu akan selalu tinggi kadarnya di dalam tubuh kita dan itu tidak baik. Dia akan menyerang organ-organ tubuh dan mungkin untuk tahap panjang bisa terjadi suatu gangguan mental emosional pada diri orang tersebut. Itu tentunya suatu hal yang tidak kita harapkan. Jadi lebih pada dampak seperti emosional ya dokter. Untuk kesehatan fisiknya dok, apakah akan berdampak pada kesehatan fisik juga dok dari distress ini dok? Betul bisa juga ya bisa dokter ya. berdampak. Mungkin bisa hormon kortisol itu kalau terkena ke paru-paru, ke lambungnya, mungkin asam lambungnya bisa meningkat. Kalau ke paru-paru mungkin bisa jadi sering batuk-batuk seperti itu ya, sering terasa nafasnya pendek, atau terkena ke jantung mungkin bisa ada muncul keluhan-keluhan jantung seperti itu. Jadi memang dampaknya sangat banyak ya dokter ya. Iya. Selain untuk emosional juga ke fisik tadinya. Betul. Untuk pertanyaan penutup nih dok, bagaimana cara untuk pengelolaan stres ini dokter? Ya, jadi kalau untuk mengelola stres ini sebenarnya sama saja seperti cara hidup sehat. Tentu kita harus mengatur pola makan kita dengan makanan yang sehat. Sekarang banyak sekali makanan-makanan yang tentunya
tersedia dan kurang sehat. Kita namakan sebagai junk food ya. Tapi cobalah beralih ke makanan-makanan sehat yang membuat kita tentunya menjadi lebih siap menghadapi stres. Contohnya sayuran hijau, makanan yang banyak mengandung omega 3, 6, 9 ya. Kemudian protein yang bagus bagi tubuh, apakah itu berasal dari hewani atau nabati. Kemudian tentunya bisa ditambah dengan berolahraga secara rutin, mungkin 3-5 kali dalam seminggu. Dan bagi yang bisa melakukan meditasi, sering-seringlah melakukan meditasi. Kalau di dalam keagamaan tertentu seperti agama Islam, mungkin rajin-rajin berzikir seperti itu ya, itu bisa dilakukan. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman di rumah nih dokter, kira-kira yang ingin jumpa langsung dan konsultasi bersama dokter kemana dokter? Terima kasih Mbak Vera, saya setiap hari Senin sampai dengan Rabu sore jam 4 sampai jam 6 itu ada di Klinik Utama Bina Atma Medan, dan setiap Jumat sore dan Sabtu pagi ada di Rumah Sakit Siloam. Nah teman-teman, itu tadi yang ingin jumpa langsung bersama Dr. Mustafa ada di Rumah Sakit Siloam atau Klinik Bina Atma. Demikianlah podcast kita, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.